Lalu pemirsa, bagaimanakah dampak atas meninggalnya Sekjen Hizbullah Hasan Nasrallah di Lebanon? Kita akan membahasnya bersama dengan Dubes RI di Lebanon Hajrianto Itohari. Selamat malam waktu Jakarta, Pak Hajrianto. Selamat malam, Vera. Baik, terima kasih kesediaan waktunya untuk bergabung bersama kami di Top News. Pak Hajrianto, pasca telah terkonfirmasinya Sekjen Hizbullah meninggal dunia, lalu bagaimana situasi terkini di Lebanon? Ya, tentu saya yang pertama ingin menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Syed Hussein Nasrallah, Sekjen Hizbullah yang sangat karismatik tersebut. Tentu meninggalnya Syed Hasan Nasrallah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi gerakan Hizbullah di Lebanon itu sendiri. Karena seperti diketahui bahwa ketika kepastian meninggalnya Nasrallah baru kita peroleh beberapa saat yang lalu, sejak dini hari tadi kabar yang merebak di tengah-tengah masyarakat tentang wafatnya beliau itu saja sudah menimbulkan kegelisahan yang luar biasa. Karena kita ketahui bahwa Hasan Nasrallah ini menjadi sekjen Hizbullah sejak tahun 1992 setelah Abbas Musawi itu terbunuh, yang kebetulan juga melalui cara yang sama, yaitu karena serangan Zionisme Israel. Jadi tahun 92 berarti sampai sekarang sekitar 26 tahun. Bisa dibayangkan betapa beliau telah menanamkan pengaruh yang sangat besar. Dan bahkan lebih daripada itu, Nasrallah telah tampil sebagai seorang pemimpin yang karismatik karena dia memimpin sejak umur 32 tahun sampai umur 64 tahun sekarang ini. Bisa dibayangkan kalau wafatnya Nasrallah itu menimbulkan dampak yang besar. Bisa dua kemungkinan. Ya. Yang pertama, karena begitu dicintainya dan karismatiknya Hasan Nasrallah, maka terbunuhnya beliau dengan cara yang sedemikian mengundang kepiluan di bawah reruntuhan serangan yang sangat brutal dari Zionisme Israel, maka itu akan menimbulkan semangat yang menyala-nyala bagi massa Hizbullah yang menurut berita-berita yang beredar di tengah masyarakat, mereka memiliki sekitar 100.000 tentara. Ini akan menimbulkan semangat pembalasan yang sangat meluap. Itu kemungkinan yang pertama. Tetapi kemungkinan yang kedua adalah oleh karena Nasrallah ini seorang yang sangat karismatik, pengaruhnya sangat besar, dan ketika setiap tampil di depan masanya itu sedemikian menghanyutkan pikiran, menghanyutkan jiwa bagi para pendukung-pendukungnya, maka bisa jadi kemungkinan yang kedua, meninggalnya Hasan Nasrallah bisa menimbulkan demoralisasi di kalangan anggota dan pendukung Hizbullah. Tentu dua kemungkinan ini baru dapat kita lihat pada beberapa hari yang akan datang, mana di antara dua kemungkinan itu yang terjadi. Tetapi kira-kira saya mempunyai gambaran dua kemungkinan itulah yang akan menyusul meninggalnya Hasan Nasrallah di Lebanon. Dampaknya yang sangat besar akibat dari kematian Sekjen Hizbullah ini. Lalu apakah terlihat pengamanan militer di sejumlah titik di Lebanon yang jauh lebih ketat dari sebelum terkonfirmasinya kematian Hasan Nasrallah? Ya, pengamanan militer Hizbullah terutama yang dilakukan oleh LAF, Lebanese Army Force, yang tidak ikut secara terlibat langsung dalam peperangan ini, lebih kepada menjaga ketertiban dan keamanan. Karena perlu diketahui bahwa serangan Israel di perbatasan di Lebanon Selatan yang sangat gencar itu menimbulkan arus pengungsi yang luar biasa besar ke Beirut, dan kemudian disusul mengungsinya warga dari Beirut menuju ke Suriah, yang menimbulkan kemacetan yang luar biasa di jalan-jalan di antara yang menghubungkan Lebanon dengan Suriah. Kota Beirut sendiri juga sangat padat karena begitu banyaknya pengungsi yang memanfaatkan hotel,
dan penginapan-penginapan, bahkan banyak warga yang menyediakan rumah-rumah mereka, kamar-kamar apartemen mereka untuk menampung para pengungsi tersebut, sehingga menimbulkan suasana yang sedikit kacau. Dan karena itu militer Lebanon, LAF, dibantu oleh kepolisian Lebanon, itu sangat aktif hanya dalam menjaga ketertiban dan keamanan di kota Beirut dan sekitarnya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Pak Hajrianto, Menteri Kesehatan Lebanon kan menyatakan akibat serangan udara di utara kota Beirut sedikitnya 25 orang tewas, sehingga jumlah korban tewas di Lebanon sendiri hingga pekan ini saja telah lebih dari 720 orang. Lalu bagaimana dengan warga negara Indonesia di Lebanon? Apakah ada yang mengalami dampak serangan di kota Beirut ini, dan bagaimana juga komunikasi pihak kedubes dengan WNI di sana? Alhamdulillah warga negara Indonesia, terutama yang tinggal di perbatasan, di Seba Farm, sekitar Seba Farm, di desa Sebam, di Nabatieh, dan di Tir, itu sudah kami tarik ke shelter KBRI, kita evakuasi. Pada awal-awal terjadinya suasana yang panas, tetapi belum terjadi serangan yang begitu gencar ke Lebanon Selatan. Kami sudah amankan, ada 7 warga negara Indonesia dari wilayah perbatasan yang sudah kami evakuasi dan tinggal di shelter KBRI. Dan sekarang ditambah dengan warga negara yang lain, ada belasan sekarang yang kita tampung di shelter KBRI Beirut. Alhamdulillah tidak ada korban dari saudara-saudara kita warga negara Indonesia. Apalagi kita sejak bulan Agustus sudah juga melakukan evakuasi ke Indonesia. Jadi kami sudah memulai evakuasi ke Indonesia dengan metode low-key, yaitu secara tidak menimbulkan kegaduhan, tapi pelan-pelan kita sudah melakukan evakuasi terhadap warga negara Indonesia, dan kami sudah melakukan evakuasi 3 gelombang, dimulai pada 18 Agustus, 20 Agustus, dan 26 Agustus dan awal September. Kita akan sekarang sedang mempersiapkan evakuasi ya gelombang yang keempat, juga dengan metode low-key, dan kita menggunakan transportasi penerbangan reguler atau penerbangan komersial, tidak menggunakan pesawat militer yang menjemput kepada warga negara Indonesia, karena jumlahnya yang masih dapat kita manage dan kita kelola dengan baik dengan menggunakan penerbangan komersial. Baik, terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon, Pak Hajrianto, sudah bergabung bersama kami di Top News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.